dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya Aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Silakan duduk. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Hallelujah.
yaitu dari hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Taurat. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Kujung Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 2 dan 3. Kita mendengarkan firman Tuhan epistel pada pagi ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 kita membacanya secara responsoria. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku.
Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan ayat 2. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan kor remaja. Kita puji Tuhan, kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat buat kita pada hari ini Minggu, topiknya adalah Rodo Jehovah Tomon Paluahon Bangsona, atau dalam bahasa Indonesia, Allah datang menyelamatkan umatnya. 1. Nama minggu kita hari ini Advent keempat. Yang kedua, statistik baptisan. Pada hari Senin 25 Desember 2023, pesta Natal pertama yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 61. Pada hari Minggu malam Natal umum tanggal 24 Desember 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk SCT Sekolah Pendeta HKBP Pusat. 62. Pada hari Senin perayaan Natal pertama,
tanggal 25 Desember 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial Karitas Emergensi HKBP Pusat. 63, pada hari Selasa, perayaan Natal kedua, tanggal 26 Desember 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bona Pasogit HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7, pelayanan. 8, pengumuman. 8A1, ibadah malam pesta Natal umum. Pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023, adalah malam pesta Natal umum kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita beribadah seperti biasa, dilaksanakan di gedung Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 18 WITA atau jam 6. 8A2, ibadah pesta Natal pertama. Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, yang akan datang adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat atau Natal pertama. Kita beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu masuk pukul 9 WITA. Setelah selesai ibadah, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Sakramen perjamuan kudus dipusatkan di ibadah bahasa Batak. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat disampaikan ke sintua wilayah masing-masing. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. 8A3, ibadah pesta Natal kedua. Pada hari Selasa, 26 Desember 2023, adalah pesta Natal kedua kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita beribadah seperti biasa. Ibadah dilaksanakan di gedung Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 9 WITA pagi. 8A4, pelantikan panitia pesta pembangunan pos pelayanan goa. Rapat pembentukan panitia pesta pembangunan pos pelayanan goa telah dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 bertempat di gedung sekolah minggu. Adapun panitia yang terpilih adalah sebagai berikut. Penanggung jawab Aman Pendeta Resort Pendeta Riz Jansson Simamora MTH MM. Penasehat Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA, Amang Paulus H.E. Simanjuntak SD, Amang Situa PRM Sinaga, Amang J. Sinurat AMD, dan semua Parhalado HKBP Makassar. 3 Romami Ketua Umum Amang Pendeta PDM Lubis MTH. Ketua 1 Amang Situa Insinyur H. Simatupang, Ketua 2 Amang MP Sibarani, Ketua 3 Amang Ciko Sitompol SH, Sekretaris Umum Amang Situa H. Simanungkalit SE, Sekretaris 1 Amang Situa RP Sigalingging STMT, Sekretaris 2 Amang Calsit MH Hasibuan, Sekretaris 3 Inang Calsit EFL Buru Sinaga. Bendahara Amang Situa Bonarjo Samosir, Wakil Bendahara Amang Calsit El Silaban SE. Untuk seksi-seksi, seksi dana ketuanya adalah Inang Situa E Buru Silaeng. Dan untuk seksi selanjutnya boleh kita baca di warta yang kita pegang masing-masing. Demikianlah susunan kepanitiaan pesta pembangunan pos pelayanan goa kiranya dapat bekerja sama dengan baik dan dalam sukacita.
Pelantikan panitia pesta pembangunan pos pelayanan goa akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 24 Desember 2023 setelah persembahan ke depan oleh Ama Pendeta Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia. 8A5 Jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 HKBP Makassar boleh kita lihat di warta kita masing-masing. 8B Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Maluku. 5. Inang Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu. 6. Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat. 7. Inang Nyonya Situaka Gultung Boru Bardede. 8. Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. 9. Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. 10. Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. 11. Amang TP Sigalingging. 12. Inang Nyonya Situa Dr. Andus M. Sinaga Boru Bukit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31 Desember 2023. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja juga boleh kita lihat di warta kita masing-masing. Daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pos Pelayanan Goa juga boleh kita lihat di warta kita masing-masing. Kesembilan, keuangan, pemasukan dan pengeluaran juga boleh kita baca di warta kita masing-masing. Dan kami juga mengharap Pak Halado dan semua untuk kebersihan gereja kita, mohon warta jemaatnya dibawa aja, juga boleh dibaca kembali di rumah ya. Demikianlah warta jemaat buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Oras. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 343 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama.
Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Allah atas segala rahmat dan kebaikanmu yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada minggu Advent yang keempat ini Tuhan masih memperkenalkan kami untuk menaikkan syukur dan pujian kami kehadirat-Mu di minggu yang berbahagia ini. Dan bila mana Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang meneguhkan hati kami Tuhan agar kami dapat menyambut dan mengimani akan firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent yang keempat ini tertulis di dalam Yesaya 35, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbuah lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Advent yang keempat ini, minggu Advent yang terakhir bagi kita, dan kita akan memasuki dalam perayaan Natal ataupun di dalam menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita boleh disuguhkan dengan topik minggu yang menyatakan Allah datang menyelamatkan umatnya. Sebagaimana kita telah melewati berbagai minggu Advent, mulai dari Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent yang keempat ini, jelas bahwa di dalam Advent yang keempat ini kita boleh menghayati dan merenungkan bagaimana kasih Tuhan itu kasih yang pasti dan telah terwujud di tengah-tengah kehidupan kita, dengan bagaimana cara Allah menyatakan kehadirannya melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Itulah mengapa kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini ada sebuah kepastian yang harus kita pegang di hidup kita, bahwa Yesus itu adalah Yesus yang datang memberikan kepastian keselamatan dan memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka bila mana di minggu Advent yang ketiga kita dihantarkan untuk bersukacita, di dalam minggu Advent yang terakhir ini, pada hari ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu telah nyata dan telah datang di tengah-tengah kita melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Maka ini juga lah yang menghantarkan kita ketika Nabi Yesaya menyatakan kepada bangsa Israel yang pada saat itu di dalam keterbuangan, ketakutan, penderitaan yang amat luar biasa. Memang benar apa yang mereka rasakan dari bentuk penderitaan, penganiayaan, kesakitan, bahkan mereka menjadi orang yang tidak bebas karena terbuang di dalam kerajaan Babel. Ini tidak lepas dari perbuatan mereka yang hidup di dalam dosa dan penyembahan berhala, dan bahkan mereka tidak mengindahkan akan perintah daripada Tuhan. Maka disinilah ketika mereka di dalam penderitaan yang amat sangat, digambarkan bahwa kehidupan bangsa Israel pada saat itu, kaum Yehuda pada saat itu, di dalam kesedihan yang digambarkan dengan padang gurun yang tandus, gersang, sepi, dan terasing. Hal inilah boleh kita lihat bahwa tidak adanya kehidupan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan mereka juga menyadari bahwa ini akibat dari pelanggaran dan kejahatan yang mereka lakukan, baik di tengah-tengah kehidupan sosial mereka yang melakukan pendiskriminasian terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Dan mereka menjadi bangsa yang tidak mengedepankan, mendengarkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Maka disinilah bagaimana Allah menjadi Allah yang bisa kita kenal sebagai Allah yang penuh
dengan belas kasih. Maka kalau bisa kita lihat bahwa kitab Yesaya ini menyangkut dua hal. Pertama, mengingatkan umat agar mereka berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana melalui kitab Yesaya ini dinyatakan bahwa seorang Mesias akan datang untuk mengampuni dan menebus dosa mereka. Maka dengan demikian ketika Yesaya mengatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Mengapa padang gurun dan padang yang kering dapat bergirang? Bahkan dikatakan padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar, ia akan berbuah lebat. Ketika Yesaya menggambarkan bangsa ini seperti padang gurun dan padang yang kering, menyatakan tidak ada lagi kehidupan bagi mereka. Mereka melihat bahwa mereka adalah sebagai bangsa yang terbuang dan tidak ada lagi pengharapan. Karena cukup mengerikan status kehidupan mereka yang harus dikuasai oleh kerajaan Babel pada saat itu. Mereka tidak dapat pulang ke kampung halamannya Israel. Mereka sebagai bangsa yang kesakitan. Maka mereka digambarkan seperti padang gurun dan padang kering yang bergirang. Padang gurun dan padang kering. Bahkan dikatakan mereka seperti padang belantara. Tetapi disinilah kita boleh melihat sentral daripada kitab Yesaya ini melalui Nabi Yesaya menyuarakan kepada mereka bahwa Tuhan selalu menunggu pertobatan terhadap bangsa ini dan memberikan sebuah kepastian. Sekalipun bangsa ini melakukan perbuatan dosa, janji Allah dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Maka melalui Nabi Yesaya dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Digambarkan seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Dan mereka akan bersorak-sorak, bersorak-sorai melihat bagaimana cara Tuhan menunjukkan jalan, meluruskan jalan mereka, memberikan sebuah kepastian kepada mereka. Sekalipun dalam benak mereka, mereka tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang merdeka. Mengingat begitu lamanya mereka menjadi bangsa yang terbuang di kerajaan Babel, lamanya 70 tahun lamanya. Tetapi demikianlah kita tidak bisa melihat bagaimana rancangan Allah untuk bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa kita sebagai orang Kristen ketika hidup di tengah-tengah penderitaan, ketika hidup di dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus melatih diri kita agar tidak terlarut di dalam ketakutan, terlarut di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Karena selalu ada cara Tuhan untuk merancangkan rancangan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Maka disinilah mengapa ketika Yesaya mengatakan kepada bangsa ini, engkau akan bersorak-sorak, engkau akan melihat bagaimana kemuliaan Allah memulihkan bangsa ini. Benarlah bahwa bangsa ini akhirnya dapat pulang dari pembuangan Babel, dan Tuhan menyediakan kerajaan Persia yang dapat mengalahkan kerajaan Babel, dan mereka boleh diizinkan pulang ke dalam kampung halamannya, membangun bait Allah. Mereka dapat menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, kembali menjadi bangsa yang menerima kasih karunia Tuhan, sekalipun mereka telah mendukakan Tuhan dengan cara yang begitu tidak berkenan di hadapan Allah. Maka ketika Allah mengatakan, lihatlah engkau akan seperti bunga mawar, berbunga lebat, engkau yang dulunya menjadi padang gurun yang kering, padang belantara, tapi engkau akan bersorak-sorak, akan melihat bahwa engkau akan dipulihkan, diperbaiki, direstorasi dengan cara Allah sendiri. Demikianlah dengan kehidupan kita. Di tengah hidup kita di dunia ini, kita membutuhkan keselamatan. Ketika perasaan takut, di dalam bahaya, di dalam keputusasaan, kita membutuhkan keselamatan. Keselamatan itu ada dua. Pertama, kita akan mengupayakan dari diri kita sendiri. Tetapi keselamatan itu yang kita upayakan dari diri kita sendiri acap sekali tidak memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita, atau tidak menjamin kita boleh mendapatkan keselamatan seperti kita yang inginkan. Karena sering sekali ketika kita mengupayakan keselamatan di dalam diri kita dengan pikiran kita, mengandalkan kebolehan kita, itu sering sekali menjadikan kita seperti tidak mengedepankan Tuhan
kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan, mencari keselamatan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Itu mengapa dinyatakan di dalam firman, setiap orang yang mencari keselamatan kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan merancangkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Ia akan memberikan jalan yang terbaik. Maka inilah ketika bangsa Israel ini juga mencari keselamatan kepada dirinya dengan bergantung terhadap kerajaan Mesir pada saat ini di dalam konteks sejarahnya. Disinilah Tuhan melihat, mengapa engkau tidak datang kepadaku, melihat bahwa engkau adalah bangsa yang kukasihi, tetapi engkau bersandar terhadap pikiranmu sendiri. Mereka menganggap bahwa Mesir dapat membantu mereka di dalam sejarahnya ini, tetapi balik itu bukan solusi yang terbaik. Sepatutnya ketika mereka harus menyadari di dalam kesesakan, ketika mereka menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang terjajah, carilah Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Dia akan menuntun kita. Dan hal inilah mengapa Yesaya memperingatkan bangsa ini agar mereka berbalik dari dosa mereka, kembali kepada Tuhan, mencari keselamatan daripada Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah kita akan menemukan kedamaian, menemukan sukacita, menemukan ketenangan. Bahkan kita akan dituntun untuk mengambil keputusan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ketika bangsa ini mengimani dan melihat bahwa apa yang dikatakan, nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah hal yang benar, mereka akhirnya menerima bagaimana karya Tuhan yang luar biasa, menjadikan mereka, memperbaiki mereka, menjadi bangsa yang menerima kasih karunia Tuhan, menjadi bangsa yang bebas, menjadi bangsa yang merdeka. Karya Tuhan telah nyata di tengah-tengah kehidupan mereka ketika kerajaan Persia boleh mengalahkan kerajaan Babel, dan kerajaan Persia melalui Raja Kores mengatakan, pulanglah ke negerimu, pulanglah menjadi bangsa yang merdeka. Kau akan menerima kemerdekaan dan membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Kembalilah kepada kampung halamanmu di Yerusalem. Dan inilah mengapa dikatakan bersorak-soraklah. Bahkan ketika dikatakan kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Apakah yang dikatakan oleh Yesaya ini? Mengapa ada dikatakan Libanon? Kenapa ada dikatakan Karmel? Kenapa ada dikatakan Saron? Libanon, Karmel, dan Saron adalah Libanon adalah sebuah kota. Di kota ini dikenal sebagai kota yang memang memiliki kesuburan dan kekayaan daripada alam yang melimpah ruah. Bahkan Gunung Karmel dan Saron dikenal dengan kesuburan dan kejayaannya. Maka ini digambarkan, dikatakan kemuliaan Libanon akan diberikan kepadamu, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadamu. Ini menyatakan adalah kepastian yang diberikan kepada bangsa ini. Engkau akan menerima pemulihan, engkau akan menerima kemenangan, engkau akan menjadi bangsa yang kembali menerima kejayaan, seperti digambarkan seperti kota Libanon, seperti semarak Karmel yang begitu indah dari segala kekayaan alamnya, dan bagaimana juga Bukit Saron ini akan dinyatakan kepada bangsa Israel. Dan yang luar biasanya dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ini Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel melalui kehadiran Yesaya, janganlah takut, janganlah cemas, kuatkanlah hatimu. Karena Raja itu akan datang, bukan hanya mengembalikan mereka kepada kampung halamannya, menjadikan mereka menjadi bangsa yang merdeka, mengembalikan kejayaannya, tetapi ada hal yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan kepada mereka, yakni kehadiran Mesias yang akan menyelamatkan mereka, yang digenapi di dalam perjanjian baru. Dan kita juga telah menerimanya melalui kehadiran Yesus Kristus yang lahir bagi kita, yang menyelamatkan kita dari segala kedosaan kita, kehinaan kita, yang tidak memperhitungkan siapa kita di hadapannya, tetapi Tuhan mengasihi kita dengan caranya yang luar biasa. Maka itu mengapa dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Tuhan ingin mengatakan kepada Yesaya melalui kehadiran para nabi, Yesaya
memberikan sebuah kebaikan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, remaja, naposobulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang menyebabkan kita kehilangan sukacita, baik seperti kesedihan, perasaan tertolak, kehilangan orang yang dikasihi, ada marah, ada iri, kebencian, dendam, permusuhan, segala hal yang menyakitkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin kita merasakan dikhianati dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita menjadi orang yang lemah lesu, membuat kita tidak menjadi orang yang teguh, kita menjadi goyah, bahkan menjadi tawar hati, di dalam kecemasan yang berlebihan ketika kita menjumpai segala kesulitan di tengah-tengah dunia pendidikan, pekerjaan, keluarga, kehidupan sosial kita. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan selalu menyerukan kepada kita untuk melihat bahwa agar kita sebagai orang-orang percaya mengimani dan jangan larut di dalam keputusasaan. Karena Yesus itu telah hadir bagi kita. Yesus itu telah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Hendaklah segala duka cita, kesedihan, perasaan tertolak, kehilangan orang yang dikasihi, marah, iri hati, dendam, permusuhan, pengkhianatan, dan segala kepedihan yang kita rasakan pada saat ini, hendaknya itu jangan menjadi terlarut di dalam hati dan kehidupan kita. Karena itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak dapat melihat pengharapan, yang tidak dapat melihat bagaimana rancangan Tuhan ingin bekerja di tengah-tengah hidup kita. Ingatlah segersang-gersangnya dan sebagaimanapun padang belantara itu terlihat tidak seperti memiliki kehidupan, tetapi Tuhan dapat mengubahkannya seperti kemuliaan Libanon, Karmel, dan Saron. Maka demikianlah dengan kita, bergembiralah, bersukacitalah, karena Tuhan itu sudah hadir bagi kita. Dia telah lahir bagi kita. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, Dia bukan hanya memberikan jaminan bagi kita melalui pengampunan dosa, melalui keselamatan, janji keselamatan yang akan kita terima pada datangnya Dia kedua kalinya, tetapi kehadiran daripada Yesus Kristus ini untuk menggantikan duka cita kita, untuk menggantikan segala keputusasaan kita. Ketika kita menjadi orang tertolak, Yesus juga pernah ditolak. Ketika kita di dalam duka cita, menangis di dalam kesedihan, Tuhan Yesus juga merasakan itu. Ketika kita di dalam pengkhianatan, merasakan pengkhianatan, Tuhan Yesus juga merasakan itu. Maka lihatlah, kehadiran Yesus itu telah nyata di tengah-tengah hidup kita. Maka bila mana topik minggu kita pada saat ini mengarahkan kepada kita, Allah datang menyelamatkan umatnya. Mari mengimani itu. Mari melihat itu telah nyata di tengah hidup kita, agar kita menjadi orang-orang yang tidak lekas berputus asa di tengah pahitnya kehidupan, di tengah zaman yang begitu mengerikan, di tengah-tengah kehidupan yang terkadang kita rasa sulit dan tidak ada harapan. Tetapi ketika kita melihat bahwa Allah itu telah hadir di tengah-tengah hidup kita, kita pun menjadi orang yang dapat bertahan, yang dapat menjadi orang yang tekun di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Maka Bapak Ibu sekalian, remaja naposobulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang menyebabkan kita kehilangan sukacita, banyak hal yang menyebabkan kita menjadi sedih, banyak hal menyebabkan kita menjadi tertolak, kehilangan orang yang dikasihi, banyak hal yang membuat kita marah, membuat kita benci, membuat kita iri, dendam, menjadikan permusuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Yakni mempercayai janji pembelaan dari Tuhan itu adalah nyata. Bangsa ini, bangsa Israel ini seperti tidak memiliki pengharapan, tetapi Yesaya meneguhkan mereka. Ingatlah, Tuhan selalu bekerja dan tidak pernah tidur. Ia selalu meredah. Maka percayalah janji pembelaan dari Tuhan itu selalu nyata.
bagi orang-orang yang dikasihi. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, sebab dengan iman kita akan dibenarkan ketika kita mempercayai cara kerja Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kedua, setialah melakukan firman Tuhan. Meski sendiri saja, ketika kita tidak melihat ada pertolongan, tetapi pada waktunya Tuhan akan membela kita. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Bapak, Ibu, remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambutlah Raja yang akan datang. Dia telah hadir di tengah-tengah kita. Dia memberikan sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan bagi kita. Tinggalkanlah segala beban, karena Ia datang memberikan hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, dengan nilai yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Selamat menyambut kedatangan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam Minggu Advent yang keempat ini. Ketika Engkau Tuhan menyatakan nubuatan kepada bangsa Israel, padang belantara akan bergirang dan bersorak. Mereka akan menerima kemuliaan Tuhan seperti bunga mawar yang berbunga lebat. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan seperti kemuliaan Libanon, Kardan dan Saron. Bila menggunakan akal dan pikiran, semuanya seperti tidaklah mungkin. Tetapi itulah yang dapat kami saksikan dan kami imani, bahwa rancangan Tuhan terbaik terhadap orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan merestorasi, memperbaiki keadaan Israel yang terbuang, yang di dalam penderitaan dan kesakitan, mengembalikan mereka menjadi bangsa yang besar, bahkan menjanjikan Mesias kehadiran yang memberikan keselamatan bagi mereka. Dan itu juga Tuhan telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau telah datang di dalam hidup kami. Engkau menggantikan kesedihan kami. Engkau menggantikan keputusasaan kami. Segala beban kami, hidup yang kami jalani, ketakutan dan kegelisahan. Engkau menyatakan kepada kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi goyah, tidak menjadi tawar hati, agar kami menjadi teguh dan mengimani akan janji pembelaan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Karena kemuliaan-Mu akan datang. Engkau akan hadir di tengah-tengah hidup kami melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang menjadi juru selamat bagi kami. Dan itu Tuhan telah Engkau nyatakan. Engkau telah hadir bagi kami Tuhan. Engkau telah lahir dan keselamatan itu telah nyata bagi kami. Maka jadikanlah kami ya Tuhan di tengah-tengah hidup kami ini, bila kami bertemu menghadapi segala persoalan kehidupan, kesakitan, penderitaan, bahkan segala pergumulan hidup kami, agar kami tetap berpengharapan dan meyakini bahwa rancangan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajarilah kami juga Tuhan untuk tetap percaya kepada janji. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap mengimani akan firman. Ajarilah kami ya Tuhan untuk berbalik dari dosa dan pelanggaran kami. Karena hanya orang yang menyesali dosa dan datang ke hadapan yang layak menerima pengampunan dan keselamatan. Maka ya Bapa, pimpinlah kami ketika kami akan memasuki Minggu Advent yang keempat ini dan akan merayakan hari kelahiran. Ajari kami Tuhan untuk menyambut Engkau dengan hati kami yang terbuka, merestorasi hidup kami yang selama ini jauh dari Tuhan, yang tertutup akan dosa dan pelanggaran kami, yang tertutup akan dendam, iri dan kejahatan yang kami lakukan, dan segala kekhawatiran dan ketakutan kami, agar kami ganti Tuhan dengan sukacita dan kegembiraan menyambut kelahiran. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada minggu yang berbahagia ini. Dalam setiap sisi kehidupan kami, pimpin kami ya Bapa,
untuk bekerja dan berbuat sesuai dengan kehendak, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh berdampak dan menjadi jalan kami untuk menyatakan Kristus dari sikap kami yang memuliakan Engkau. Berkati seluruh jemaat kami yang sakit, yang menderita dalam setiap pergumulan kehidupan yang mereka rasakan. Tangan pengasihan Tuhanlah yang memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kesembuhan. Berkati seluruh program yang diberlangsungkan di tengah-tengah gereja kami. Bahkan ya Tuhan, di dalam perayaan Natal yang akan kami berlangsungkan pada malam esok hari, dan Natal, perayaan Natal yang kedua. Biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang buruk. Biarlah kiranya seluruh jemaat boleh bersuka cita datang menaikkan pujian dan syukurnya di dalam merayakan hari kelahiran. Kasihanilah seluruh jemaat kami ya Tuhan, bila mana tidak dapat merayakan perayaan Natal, yang harus terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya mereka Tuhan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kepada jemaat kami yang merasakan berkat Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, sukacita yang Kau tambahkan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Kau tambahkan pula lah kesehatan dan umur yang panjang. Kami berdoa bagi seluruh jemaat kami yang telah memberikan segala persembahan, segala pelayanannya di tengah-tengah gereja ini. Berkatilah kehidupan mereka. Ajarilah kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik di hadapan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Pimpin kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 81 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi kita damai sejahtera.